Bicara pilkada, kita hampir selalu terjebak pada satu pertanyaan klasik, pilkada harus langsung atau lewat DPRD? Hari ini, saya tidak mengajak Anda melihatnya dari sisi politik praktis, ideologi, atau kepentingan kelompok. Saya ingin mengajak Anda melihat pilkada dari sudut yang jarang dipakai, yakni sebagai sebuah proses manajemen. Kalau kita sepakat, tujuan pilkada itu seharusnya sudah jelas, yakni memilih pemimpin daerah yang kredibel, kompeten, berintegritas, dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertanyaan kuncinya, metode apa yang paling sehat untuk mencapai tujuan itu? Dalam manajemen, semua selalu dimulai dari tujuan. Tanpa tujuan yang jelas, proses apapun akan kehilangan arah. Tujuan pilkada bukan sekedar menang atau kalah, bukan sekedar partisipasi tinggi, dan bukan pula sekedar memenuhi prosedur demokrasi. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan pemimpin berkualitas, pemerintahan daerah yang efektif, dan kesejahteraan rakyat yang meningkat. Kalau ini yang kita sepakati sebagai tujuan, maka pilkada harus dievaluasi bukan dari romantisme demokrasi, melainkan dari hasil dan dampaknya. Satu titik lemah yang sering diabaikan adalah proses seleksi bakal calon oleh partai politik. Baik pilkada langsung maupun lewat DPRD, masalah sering kali muncul bahkan jauh sebelum rakyat atau DPRD memilih, yaitu saat penjaringan bakal calon kepala daerah. Disinilah prinsip manajemen seharusnya berlaku, yakni rekrutmen harus terbuka, terukur, dan partisipatif. Idealnya, partai melakukan penjaringan terbuka, rekam jejak dan kapasitas calon dipublikasikan, dan masyarakat dilibatkan melalui polling atau jajak pendapat publik. Dengan proses seperti ini, kualitas calon meningkat, legitimasi politik lebih kuat, biaya sosial dan politik bisa ditekan. Prinsip ini berlaku untuk dua sistem, baik pilkada langsung maupun lewat DPRD. Sekarang kita masuk ke aspek biaya. Pilkada langsung membutuhkan biaya negara yang sangat besar, logistik, penyelenggara, pengamanan, serta kampanye yang panjang dan masif. Biaya ini tidak berhenti di APBD dan APBN, ia berlanjut ke biaya politik yang harus ditanggung oleh para calon. Disinilah masalah muncul, biaya tinggi mendorong politik uang, mahar politik, kompromi kepentingan setelah terpilih. Sementara pilkada lewat DPRD, biaya negara jauh lebih kecil, proses lebih singkat. Namun resikonya bergeser ke transaksi elit, lobi tertutup, potensi konflik kepentingan. Sering muncul argumen, pilkada langsung menggerakkan ekonomi rakyat. Pertanyaannya sederhana, rakyat yang mana? Faktanya, sebagian besar uang pilkada habis untuk konsultan politik, untuk alat peraga kampanye, tim sukses, dan elit lokal. Jadi bukan UMKM yang tumbuh produktif dan juga bukan ekonomi berkelanjutan. Dalam manajemen, ini disebut inefficient spending, yakni uang besar tapi dampak jangka panjangnya kecil. Setiap sistem pasti punya resiko. Pilkada langsung berisiko konflik horizontal, polarisasi masyarakat, dan politik identitas. Sedangkan pilkada lewat DPRD berisiko oligarki, berjarak dengan rakyat, dan rendahnya kepercayaan publik. Dalam manajemen, targetnya bukan nol resiko, melainkan resiko mana yang paling bisa dikendalikan. Dengan transparansi DPRD, pengawasan publik, dan peran media sosial yang kuat, risiko dalam sistem DPRD relatif lebih terkontrol dibandingkan dengan politik uang yang masif dalam pilkada langsung. Satu faktor penting yang sering luput dibahas adalah siapa sebenarnya pengambil keputusan dalam pilkada. Dalam manajemen berlaku prinsip
Kualitas keputusan ditentukan oleh kualitas si pengambil keputusan. Dalam pilkada langsung, keputusan berada di tangan rakyat. Ini adalah kekuatan demokrasi. Namun, dari sudut pandang manajemen, keputusan massal menghadirkan tantangan karena kualitas informasi, literasi politik, dan kemampuan menilai calon sangat beragam. Di lapangan, pilihan sering dipengaruhi oleh popularitas, simbol identitas, bantuan jangka pendek, bahkan politik uang. Ini bukan menyalahkan rakyat, melainkan potret kondisi pendidikan politik dan ekosistem informasi kita hari ini. Sementara dalam pilkada lewat DPRD, keputusan diambil oleh aktor yang secara struktur memang disiapkan untuk mengambil keputusan politik. Secara ideal, mereka lebih memahami tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik. Namun resikonya juga nyata, yakni konflik kepentingan dan transaksi elit. Dari sudut pandang manajemen, ini adalah perbandingan antara keputusan massal dengan kualitas yang tidak merata versus keputusan terbatas dengan kualitas lebih terlatih, namun rawan penyimpangan. Kuncinya bukan siapa yang memilih, melainkan bagaimana kualitas keputusan dijaga dan diawasi. Sekarang kita jujur bertanya, apakah pilkada langsung otomatis menghasilkan kepala daerah yang lebih baik? Jawabannya tidak selalu. Apakah pilkada lewat DPRD pasti buruk? Jawabannya juga tidak. Masalah utamanya bukan di metode, melainkan di kualitas sistem pendukungnya. Namun dari sudut pandang manajemen, pilkada lewat DPRD lebih efisien, biaya lebih terkendali, dan konflik sosial cenderung lebih kecil. Berdasarkan pertimbangan tersebut, saya menilai bahwa pilkada lewat DPRD lebih sehat dari sudut pandang manajemen dengan beberapa syarat penting sebagai berikut. Yang pertama, proses penjaringan calon harus terbuka dan melibatkan publik. Kemudian, DPRD diawasi secara ketat oleh masyarakat dan media. Dan terakhir, transparansi serta akuntabilitas ditegakkan secara konsisten. Ini bukan soal mana yang lebih demokratis, melainkan soal efektivitas, efisien, dan hasil nyata bagi rakyat. Demokrasi tidak berhenti pada cara memilih, tetapi pada apakah sistem itu benar-benar bekerja untuk kesejahteraan bersama. Sekarang bagaimana menurut pendapat Anda? Mana yang lebih sehat untuk Indonesia hari ini? Apakah kita perlu mempertahankan pilkada langsung atau berani mengevaluasi dan memperbaikinya lewat DPRD? Tulis pendapat Anda dalam kolom komentar. Mari berdiskusi secara rasional, dewasa, dan terbuka. Karena masa depan daerah kita bukan soal siapa yang menang, tetapi sistem apa yang paling bekerja untuk rakyat. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video berikutnya.